Selamat pagi pemirsa, senang sekali bisa bertemu dengan pemirsa kembali di pagi minggu yang cerah ini. Pemirsa, di hari weekend ini jangan lupa pikiran kita dijauhkan dari yang namanya kerja, dari sekolah. Kita akan memanjakan keluarga kita dengan masakan yang enak tentunya pemirsa. Untuk itu jangan lupa intip, jangan lupa mampir di channel Mem Chandra pemirsa. Pagi ini Mem Chandra akan berbagi resep seperti biasa kepada pemirsa semua, yaitu Mem Chandra akan membagi resep. Ayo, resep apa pemirsa? Ada yang tahu nggak? Weekend ini Mem Chandra mau masak apa? Ya, hari ini Mem Chandra mau masak sop dicampur tetelan. Jangan kemana-mana ya pemirsa. Tentunya jangan lupa like, subscribe, and comment tentunya. Thank you pemirsa. Baiklah pemirsa, bahan yang kita butuhkan untuk membuat sop adalah wortel, seberapa kita butuh, kol, buncis, dan kalau kita suka kentang tambahin dengan kentang, kemudian ada kembang kol. Pemirsa, biasanya kalau kita ingin memasak sop dan kita beli di warung atau kita beli di pasar, kita tinggal bilang untuk sop-sopan itu udah ada biasanya pemirsa. Mereka udah siapin di dalam kantong-kantong plastik biasanya. Tapi ada juga yang tidak ditambahin dengan kembang kol. Jadi sesuai kebutuhan pemirsa, kalau kita pengen kembang kol ya kita tambahin, karena anak Mem sukanya dengan kembang kol, maka Mem selalu kalau bikin sop menambahkan dengan kembang kol. Pemirsa, untuk campurannya di sini Mem menggunakan setengah kilo tetelan. Kalau orang di Jakarta bilang mie tetelan, tapi kalau orang Padang bilang ini daging cincang sapi. Ya, ini yang Mem gunakan yang masih ada daging-dagingnya pemirsa. Kemudian ini tergantung selera kita juga pemirsa. Misalnya pemirsa tidak suka dengan tetelan ini, boleh pemirsa ganti dengan ayam, boleh ditambahin dengan bakso, atau boleh ditambahin dengan ceker, atau tambahin dengan sayap, tergantung selera pemirsa. Baiklah pemirsa, sambil menunggu sayuran tadi kita potong, ya kita masukin ini ke presto, kita rebus dulu pemirsa. Ya, kalau di presto dia akan kasih tahu bahwa udah empuk, tapi kalau tidak menggunakan presto, pemirsa juga bisa menggunakan panci biasa. Kira-kira 15 sampai 20 menit. Pokoknya sampai terasa bahwa dagingnya udah nggak lembek lagi pemirsa, atau tidak alot lagi. Oke. Pemirsa, bumbu yang kita butuhkan untuk membuat sop adalah 1 buah biji pala, 3 buah kapulaga, 1 buah kembang lawang, 4 biji cengkeh, kemudian kulit manis cukupnya. Pemirsa, untuk sop ala Mem Chandra ini didominasi oleh bawang putih, kira-kira 15 siung bawang putih pemirsa, dan Mem juga menggunakan hanya 2 siung bawang merah aja, tetapi kalau pemirsa tidak suka silahkan pemirsa. Kemudian karena tadi yang Mem Chandra masak adalah sifatnya daging atau tetelan, biar untuk mengurangi rasa amisnya, Mem Chandra menggunakan 1 sendok
ketumbar bubuk. Kemudian pemirsa juga sebagai tambahan untuk sop, biasanya Mem Chandra menambahkan 1 sendok bumbu kambing. Ya, bumbu kambing ini gunanya juga untuk menghilangkan rasa amis dan menambahkan rasa gurih pada sopnya nanti pemirsa. Pemirsa bisa dapatkan bumbu kambing ini pada toko bumbu Padang. Berikutnya daun bawang, kemudian seledri kita gunakan ini seberapa kita butuh pemirsa. Kemudian jangan lupa tambahkan garam secukupnya, kemudian tambahkan ladaku secukupnya. Kemudian untuk menambah gurih sop kita tambahkan dengan Royco, atau kalau pemirsa tidak suka Royco boleh tambahin dengan gula. Pemirsa jangan lupa nanti ini bawang putih, bawang merah, kemudian bumbu kambing tadi walaupun sudah bentuknya serbuk, kemudian ketumbar, tetap kita ulek pemirsa biar menyatu bumbunya semua. Kemudian jangan lupa nanti tambahkan ladaku secukupnya. Oke pemirsa, ini tadi wortel, kentang, buncis yang udah kita potong-potong. Kemudian ini ada kembang kol dan kol juga udah kita potong-potong. Tapi nanti kita masukinnya ke dalam sop yang akan kita masak pemirsa. Jangan langsung dicampur. Ini belakangan ya pemirsa untuk kembang kol dan kol, karena ini gampang lembeknya. Dan untuk seledri dan daun bawang jangan langsung dimasukin juga ya pemirsa. Ini kita masukin nanti ke dalam sopnya 2 atau 3 menit sebelum masakan kita angkat. Ini bumbu yang mau kita ulek pemirsa, biji pala, bawang merah dan bawang putih. Oke pemirsa, ini bawang putih dan biji pala yang tadi kita udah ulek. Jangan lupa pemirsa kita langsung masukin tadi bumbu kambing, kemudian ketumbar, kemudian kita masukin ladaku secukupnya. Kemudian jangan lupa pemirsa tambahkan garam. Ya, kita campur biar menyatu semua pemirsa. Nih, udah selesai pemirsa. Sudah menyatu semua bumbunya, tinggal kita masukin nanti ke dalam kuahnya. Oke, baiklah pemirsa, sekarang kita pada proses memasaknya. Kita udah siapin di panci air kira-kira 1,5 liter. Kemudian kita masukin sayur yang udah kita potong-potong tadi, kecuali kembang kol dan kol ya pemirsa, itu masukinnya belakangan. Kemudian kita masukin kapulaga dan teman-temannya. Kita masukin bumbu yang udah kita ulek tadi. Kemudian ini dalam posisi kompor udah menyala ya pemirsa. Dagingnya sebentar lagi aja kita masukin karena tadi kita udah rebus di presto. Oke pemirsa, ini udah dalam proses sedikit lagi mau mendidih kuahnya. Kita boleh masukin tadi kembang kol dan kol yang udah kita potong-potong ya. Kemudian kita masukin daging, boleh pemirsa biar lebih empuk lagi, biar menyatu dengan bumbu yang tadi udah kita masukin. Kita aduk. Ini udah mau selesai sop yang kita bikin tadi. Boleh kita masukin seledri dan daun bawang yang udah kita potong-potong tadi pemirsa. Dan jangan lupa untuk membuat lebih gurih masakan yang kita buat ya, kita masukin boleh Royco, atau kalau pemirsa tidak suka boleh ditambahin dengan gula. Oke, sopnya udah jadi pemirsa. Oke pemirsa, sop kita udah siap untuk disantap. Biar lebih gurih pemirsa boleh ditambahin dengan
bawang goreng di atasnya. Dan karena di rumah adalah pencinta sambal pemirsa, apapun yang dimasak harus ada sambal, maka saya tambahin dengan sambal. Tapi kalau pemirsa tidak suka sambal, ya tidak apa-apa. Selamat menikmati pemirsa.